Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi, juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, saya pribadi juga tim dari Bayu Sehat Mandiri menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sudah bertahun-tahun mungkin bersama dengan kami, bersama dengan Base Herbal, bersama dengan produk-produk yang kami buat. Saya menyampaikan apresiasi, juga bangga karena saya yakin kalau jenengan sampai hari ini tetap bersama kami, saya yakin jenengan juga punya semangat yang sama. Semangat apakah itu? Semangat untuk mau hidup sehat, semangat untuk mau berjuang bersama-sama demi kemandirian di bidang kesehatan. Jikalau kita hari-hari ini sedang hidup di masa-masa pandemi COVID-19, itu adalah satu masalah besar bagi bangsa, bukan hanya Indonesia, tapi dengan 147 negara yang sama-sama merasakannya. Pada waktu itu ada beberapa hal yang kami kerjakan dengan orang-orang yang bersama dengan saya, dengan sahabat-sahabat saya. Kami tidak diam Bapak Ibu selama 1 tahun, jadi mungkin terakhir saya talkshow di daerah Kediri sama di daerah Nganjuk bulan Maret ya. Dan selama itu kami terus bekerja, kami terus membuat terobosan-terobosan baru. Apa yang akan kita lakukan untuk tahun ke depan? Sejujurnya begini, tahun 2021 adalah masa kebangkitan dunia herbal dan spiritual. Kenapa tahun 2021 akan menjadi masa kebangkitan? Saya kilas balik. Saya mulai herbal lebih dari 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Ketika saya merintis di Indonesia ini mengangkat pengobatan herbal. 12 tahun yang lalu sangat sulit Bapak Ibu untuk kita bicara herbal. Tetapi kita syukuri jikalau tahun 2016, 2017 secara signifikan grafik orang berobat ke herbal naik luar biasa. Disertai juga munculnya pabrik-pabrik jamu baru, penemuan-penemuan baru di sektor herbal. Sampai puncak pada tahun 2020 pas masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang sangat antusias mengobati, menjaga, mencegah supaya tidak terserang dengan COVID dengan menggunakan jamu-jamu herbal. Hasilnya apa? Ke depan tahun 2021 kepercayaan orang terhadap dunia herbal akan luar biasa. Dan itu menjadi satu beban dan kami mengatakan berarti dunia herbal sudah saya lewati. Sejujurnya tahun 2018 itu adalah masa puncak bagi saya di dunia herbal. Sebenarnya saya mau pensiun di tahun 2018. 2019 itu sudah pensiun karena apa? Ada beberapa poin titik jenuh saya di dunia herbal. Apa yang membuat saya jenuh? Pasien Bapak Ibu sudah tercatat lebih dari 1 juta orang. Tetapi penyakit terus bertambah. Tanpa adanya ilmu baru, tanpa adanya terobosan baru, kita tidak akan mungkin kuat bertahan di tahun 2021. Jujur tahun 2019 saya juga tidak menemukan hal yang baru di dalam dunia herbal. 2019 saya tidak menemukan apa-apa. Baru di tahun 2019 akhir pada waktu itu seluruh koordinator, itu waktu itu saya pamitan ke Pak Bambang, ke Pak Pri, juga Pak Tova di Surabaya. Kelihatannya saya sudah mau nyerah pada tahun 2019, waktu itu bulan-bulan November. Saya kepengen sudah mau mundur waktu itu, mau pamitan. Karena apa? Sejujurnya karena saya tidak memiliki terobosan lagi.
Saya tidak punya hal baru yang saya akan bawa di tahun 2020, sedangkan penderita, pasien, orang sakit sudah sangat luar biasa. Baru sekitar bulan Maret tahun 2020 ini kita syukuri bersama-sama, akhirnya ide itu muncul. Jadi bulan Maret 2020 kita syukuri, akhirnya saya bisa punya bibit, bisa membuat terobosan. Soalnya begini Bapak Ibu, buat obat itu kalau ada bukunya enak. Ketika jenengan bawa pasien datang ke sini ketemu saya minta maaf. Wong jenengan sudah ketemu dokter spesialis, sudah ketemu profesor, sudah keluar dari rumah sakit A, B, C, D, tidak sembuh, terus datang ke saya kepingin sembuh, itu bebannya di saya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya bisa membantu jenengan kalau saya tidak punya ilmu baru? Saya syukuri bulan Maret akhirnya kami bisa kumandangkan Bayu Sehat Mandiri ini, kita kumandangkan di bulan Maret 2020. Dan untuk kemandiriannya apa? Bulan April kami mulai membuat 2 pabrik obat baru. Jadi nanti produk yang Bapak Ibu konsumsi di tahun 2021 bukan saja produksi dari teman sejati, tetapi ada 2 perusahaan baru. Yang pertama adalah PT Langlang Kumitir, ini ada di Magetan, dan yang kedua ada CV Bayu Asmara Jaya, itu produksinya di Nganjuk, di Balai Turi, Nganjuk di tempatnya Pak Tova. Kenapa saya harus menitipkan ke mereka? Karena saya mau semangat mengobati orang bukan hanya di saya, tapi semangat untuk membantu, menolong orang ada di semuanya. Bayu Sehat Mandiri bukan punya saya ulangi ya. Bayu Sehat Mandiri itu bukan punya saya hanya pendirinya saja, saya hanya memprakarsai saja. Saya kepingin kesehatan itu adalah milik kita semuanya. Saya yakin jenengan sudah hafal dengan resep, dengan cara pengobatan, dengan rebusan-rebusan. Saya yakin 100% jenengan sudah pinter semua ketika dengar di radio. Harapan saya ke depan satu, saya minta tolong ayo terlibat bersama-sama. Beban kesehatan bukan hanya beban saya. Saya bersyukur dengan teman-teman yang selalu mendampingi saya, yang setia mendampingi saya, sampai akhirnya produk-produk baru ini bisa keluar. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, jikalau pada mudah-mudahan awal tahun 2021 kita bisa keluarkan 20 produk baru. Saya ulangi ya, ada 20 produk baru, yang 9 itu berbentuk rebusan dan nutrisi, yang 11 itu berupa obat cair. Jadi total dengan DTS yang lama ada 14, berarti ada 34 yang kita akan luncurkan di tahun depan. Terus yang kedua, saya juga menyadari pola saya dengan cara talkshow, ketemu dengan pasien, sudah banyak juga diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan lain, dan saya senang. Kenapa senang? Berarti apa yang kita lakukan benar dan kesehatan itu menjadi beban bersama. Karena itu kita akan tingkatkan lagi. Kalau tahun ini Bapak Ibu kenal cuman BSM, masih cuman nama, belum tahu gerakannya bagaimana. Tahun 2021 mulai Desember 2020 jenengan akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Jadi saya bilang ke teman-teman, kalau mau berubah, saya juga akan masih mau mendampingi di herbal. Tetapi kalau tidak mau berubah, kita akan berhenti. Sebenarnya itu slogan yang saya sampaikan pada waktu kita meeting bulan November tahun 2019 tahun lalu. Teman-teman sepakat, akhirnya kita rumuskan untuk perubahan itu akan kita lakukan. Perubahan apa yang kita sebut? Kalau dulu dari Depo Manggata Mojopahit, sekarang kita hijrah. Hijrah itu adalah perubahan total, perubahan dari
lama ke yang baru, perubahan yang betul-betul seluruhnya. Berubahnya di mana? Ada 3 komponen penting di dalam perubahan dari nama depo menjadi Bayu Sehat Mandiri. Perubahan itu salah satunya, kalau Bapak Ibu dulu kalau beli obat ke depo, jenengan yang kepingin beli apa? Habis ini pada Base Herbal tidak boleh seperti itu. Jenengan datang ke Base Herbal bukan jenengan yang menentukan obatnya, tapi biarkan Base Herbal yang tentukan obatnya. Karena apa? Jenengan datang ke sana, konsultasikan penyakitnya, ceritakan masalahnya, percayakan kepada Base Herbal yang ada di lapangan, mereka mampu untuk menjawab kebutuhan jenengan. Jadi habis ini saya tidak senang Bapak Ibu ketika ada pasien, terus biasanya kan hobinya pasien itu begini, karena sakitnya kayaknya sudah terlalu parah, akhirnya semua produk saya dibeli. Ketika saya kadang-kadang bingung, lawang sakitnya lambung, semua produk saya dibeli, untuk apa? Yang pertama mahal Bapak Ibu, jenengan akan habis uang banyak. Yang kedua buang-buang uang, tidak efektif. Jangan takut ketika obat jenengan cuma harganya 50.000, jangan takut. Berarti biarpun penyakitnya parah, kalau kita cuma ngasih 1-2 resep, percayakan kepada Base Herbal. Yang kedua, kami akan melengkapi setiap Base Herbal yang ada mulai dari tingkat pengecer, dari ada di tingkat kecamatan sampai yang ada di pusat Base Herbal. Dan kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman dari Base Herbal dari tingkat kecamatan, dan saya sepakati satu, gratis. Jadi untuk terapi semua Base Herbal saya minta digratiskan. Jenengan diajari pijet, jenengan diajari senam, jenengan diajari macam-macam terapi gratis. Kalau seandainya memang terapinya berkali-kali jenengan sungkan, saya izinkan Base Herbal untuk buka kotak amal di depannya rumah. Jadi kalau mereka mau, kalau jenengan sungkan, silakan kasih seikhlasnya, tidak ada tekanan apa-apa. Karena apa Bapak Ibu? Ketika program ini sudah saya luncurkan, ternyata banyak orang memanfaatkan. Banyak orang mengaku-ngaku mereka adalah, artinya orang-orang yang ikut jualan produk saya, akhirnya menarik biaya yang ya tidak mahal juga sih, antara 100.000 untuk terapi dan sebagainya. Karena itu saya sepakati, yang ada di Base Herbal kami yang benar gratis. Kalau mereka ikut-ikut pakai gratis boleh, enggak apa-apa. Paham ya maksud saya ya? Jadi nanti kalau Base Herbal tempat kita, cirinya berikutnya adalah ada sertifikatnya. Kemudian yang ketiga, kami meluncurkan satu pola hidup sehat yang mandiri di dalam bentuk gerakan senam. Senam ini yang akan saya bahas sedikit pada pagi hari ini. Jadi kenapa sih saya harus meluncurkan senam? Ini sangat pro kontra. Saya ini orang yang tidak bisa nari, tidak bisa gerakan Bapak Ibu. Saya ini tukang buat jamu, tukang tani, tukang ternak. Tetapi terpaksa dalam waktu kurang lebih mulai April akhir, awal Mei, saya betul-betul berdoa, saya betul-betul tirakat lah seperti itu, meminta untuk diberikan satu pewahyuan gerakan-gerakan yang bisa mengobati. Saya datang ke beberapa teman tokoh-tokoh di Indonesia ini, banyak perguruan-perguruan, ada PSHT, ada CP, ada apalagi itu dari yoga, dari macam-macam. Saya datangi mereka, ada BI juga saya datangi, saya konsultasikan, saya bagikan visi ke mereka. Visi apa yang saya bagikan adalah visi, kalau boleh saya minta ilmunya untuk dibagikan ke orang banyak. Tapi syukur alhamdulillah, ternyata ketika ketemu dengan mereka semua, saya tidak pernah ketemu titik temu Bapak Ibu.
Akhirnya beberapa bulan terakhir saya pusatkan untuk saya berlatih sendiri. Jadi dari situ kemarin tanggal 12 November kita sudah upload di YouTube tentang senam yang kita sebutnya Mahatma BSM, Mari Sehat Bersama BSM. Ada bintang iklannya, itu Bu Emi, istrinya Pak Tova dari Nganjuk. Saya terima kasih Bu Emi yang sudah rela untuk menjadi gambarnya untuk menjadi bintang iklannya. Jadi khusus untuk Nganjuk, khusus untuk daerah Nganjuk dan sekitarnya. Jenengan kalau mau belajar senamnya, silakan datang menghubungi Bu Emi atau di Radio Asmara. Saya akan jelaskan sedikit. Ada apa di dalam senam Mari Sehat Bersama BSM? Senam ini yang pertama, semua penyakit Bapak Ibu, kalau dulu produk-produk saya buat yang lama berbasik kepada metabolisme, semua berpusat kepada mikroba yang ada di dalam perut yang akan mengolah makanan menjadi nutrisel, menjadi makanan sel, dan itu akan menjadi obat. Tetapi sekarang kita akan tambahkan hal yang baru. Kita tambahkan apa? Dengan tenaga nafas. Jadi dengan pernafasan. Loh Pak, setiap hari kita akan bernafas. Ya, dengan setiap hari bernafas, saya tahu. Tetapi sekarang ini yang kita tambahkan adalah bagaimana mengelola nafas itu. Ada beberapa poin gerakan di dalam senam Mahatma ini, Mari Sehat Bersama ini. Poin yang pertama, kita harus belajar mengelola pikiran kita supaya kita bisa bernafas dengan rileks. Ada orang nafasnya cuma separuh, jadi kadang-kadang ya cuma nafas biasa, tapi dia tidak bisa sampai full berpengaruh. Kemudian yang kedua, kita belajar mengelola nafas. Jadi kita nafasnya mulai kita atur, ritmenya mulai kita atur. Jadi kalau hitungan saya 10, kemarin ada yang komplain ke saya, kenapa kok hitungan nafasnya 10, kok bukan, kalau senam kan 8. Saya mencari yang berbeda supaya kita tidak disebut sebagai peniru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 10 itu kan berbeda. Terus yang kedua 10 itu angka tertinggi sudah. Setelah 10 11 soalnya, berbeda nomor. Jadi angka 10 itu bagaimana caranya? Saya kasih contoh sedikit. Ketika kita menarik nafas, kita dalam hitungan 10. Jadi kita tarik 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 10. Setelah kita tarik, kita mulai belajar, kita lepaskan lagi. Apa fungsi dari persiapan ini? Yang pertama, kita mengelola pikiran kita. Bapak Ibu dulu pernah ketika di talk show saya sindir sedikit. Kita punya pikiran, ada otak di bawah sadar kita yang bisa kita perintah, dan otak itu sangat nurut dengan kita. Cirinya yang paling gampang begini, kalau misal Bapak Ibu tidak pakai alarm, tidak pakai jam, bilang ke pikirannya ketika mau tidur, bilang begini, besok bangun jam 3. Percayalah Bapak Ibu, jam 3 kurang 2 menit, jam 3 kurang 1 menit, jenengan pasti bangun. Nggak tahu bangun gara-gara ngipi, nggak tahu bangun gara-gara digigit nyamuk, nggak tahu bangun gara-gara sesuatu. Saya katakan pasti, asalkan apa? Jenengan ngomongnya jelas. Tetapi ketika jenengan ngomongnya begini, besok bangun pagi ya, otaknya bingung. Pagi itu relatif, bisa jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Jam 7 juga pagi. Akhirnya yang terjadi ada dua. Otak kita bisa membuat kita tidak tidur semalaman, karena kita bingung, kepengen gitu. Yang kedua bisa kebablasan. Jangan kan sering kan biasanya kalau besok ada acara, akhirnya ngomongnya ke otaknya besok bangun pagi-pagi. Yang terjadi apa? Saya jamin jenengan tidak tidur. Kenapa kok tidak tidur? Kepikiran terus, dilak-diluk bangun. Itu karena apa? Alam bawah sadar kita akan mengikuti itu. Nah, di dalam pernafasan juga sama. Alam bawah sadar kita ajak bersama-sama tenang nomor 1, rileks. Kenapa tenang ini kunci utamanya? Semua penyakit
Ketika jenengan bisa tenang, itu sudah menyembuhkan 50%. Saya ulangi, semua penyakit di dalam tubuh ini ketika jenengan bisa tenang, itu sudah sembuh 50%. Kenapa kok sembuh 50%? Tubuh akan mengalokasikan seluruh kemampuannya untuk melawan penyakit tersebut. Itu kuncinya. Yang kedua, jenengan yang mengalami gangguan lambung, jenengan yang mengalami gangguan di pencernaan, yang sering mengeluh, Pak, pikiran saya was-was sehingga lambungnya jadi sering, asam lambungnya naik. Obatnya cuma satu, mengelola pikiran. Jadi ketika jenengan lulus di pernafasan dasar, penyakit yang sudah sembuh di situ apa? Asam lambung, pasti sembuh. Saya katakan pasti sembuh, tidak butuh waktu bulanan lagi. Kalau nanti belum tahu caranya, silakan datang ke Besirbal yang terdekat ya. Tanya di sana, latihan di sana, gratis kok Bapak Ibu. Terus yang kedua, setelah sudah bisa bernafas dengan terkontrol, tahap kedua adalah bernafas dengan energi. Nafas itu adalah energi. Kenapa kok nafas itu energi? Jenengan tahu api Bapak Ibu? Api itu bisa menyala karena ada 3 unsur. Yang pertama, ada apinya, ada yang menyalakan, betul ya? Yang kedua, ada yang dibakar, ada kayu atau minyak atau apa yang dibakar, atau kertas atau apapun. Yang ketiga, ada udara. Kalau seandainya ada api, jenengan tutupi pasti mati kalau tidak ada udara. Ada korek api, tidak ada yang dibakar, pasti juga mati. Terus ada apinya, ada kayunya, ada udaranya, tidak ada yang dibakar, juga mati. Sekarang penyakit apa yang akan disembuhkan dengan gerakan energi yang kedua? Yang pertama, jenengan tahu tidak apa yang menyebabkan tubuh jenengan panas? Jenengan pernah pegang mayit Bapak Ibu? Orang meninggal itu suhunya apa? Anyep, dingin, betul ya? Bahkan beberapa orang bilang dingin sekali, kayak es kadang-kadang, padahal tidak ada esnya di situ. Kenapa orang ketika meninggal dia suhunya menjadi dingin, tapi ketika jenengan hidup suhunya panas? Padahal tidak ada api di dalam tubuhnya Bapak Ibu. Yang membuat panas itu memang di dalam buku dituliskan ada satu otak yang tujuannya adalah membuat tubuh menjadi panas. Jadi dia itu mengatur panasnya tubuh. Tapi yang membuat tubuh panas itu sebenarnya apa? Yang membuat tubuh kita panas itu sebenarnya proses metabolisme. Proses metabolisme itu pembakaran. Apa yang dibakar? Apa yang jenengan makan itu dibakar. Loh Pak, kalau saya puasa tubuh saya tetap panas, ada yang dibakar. Apa yang dibakar pada waktu jenengan puasa? Yang dibakar itu lemak dan daging jenengan. Makanya ketika jenengan puasa, tubuh jenengan akan berkurang berat badannya. Tapi ketika jenengan makan, makanan itulah yang dibakar. Dibakarnya bagaimana? Ini cara bakarnya tubuh. Ketika jenengan kunyah itu keluar enzim. Enzim ini masuk ke dalam lambung dengan bahan makanan, dari sana mulai diserap, dan diserap ada masuk ke jantung. Di jantung paru-paru kita itu adalah tempatnya oksigen. Itu yang memberi oksigen supaya makanan tadi akhirnya terbakar. Ketika makanan terbakar, ini baru mateng. Setelah mateng baru diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi sama Bapak Ibu, proses dalam tubuh kita juga mengalami pemasakan. Udara sangat penting di sini. Terus bagaimana sekarang kita mengelola supaya tenaga, supaya udara ini bisa menjadi tenaga bagi tubuh kita? Begini caranya. Setelah Bapak Ibu bernafas sudah teratur, yang kedua, bernafasnya mulai ditahan. Ditahannya di mana? Bukan di dada, tapi ditahannya di mana? Di perut. Dengan caranya nahan gimana? Ototnya dikakukan. Jadi kalau orang Jawa bilang diempet, tahu diempet ya? Atau jenengan sudah pernah sekolah semua tentang PSHT atau apa gitu? Anak-anaknya semua sudah mungkin tahu. Jadi ketika nafas ini ditahan di dalam perut, jenengan hitung juga di situ, enggak usah terlalu lama.
10 hitungan, ditahan, setelah itu dilepaskan. Itu gerakan yang kedua. Pengobatan apa yang kita bisa lakukan dengan tenaga inti dari tubuh kita? Yang pertama, kalau jenengan sering mengalami kram di bagian perut, jenengan sering mengalami kayak perutnya itu keras. Yang berikutnya lagi, jenengan punya masalah pada ambeien, jenengan punya masalah pada hernia, yang dasar semuanya adalah penyumbatan di daerah perut, pasti sembuh dengan mengelola energi tadi. Terus sekarang kita latihan tahap ketiga, energi ini mulai didistribusikan, mulai diarahkan. Bagaimana caranya mengarahkan? Ada gerakan-gerakan yang kita buat, yang saya buat, yang saya ciptakan untuk membawa energi yang disimpan tadi bisa sampai ke tangan, bisa sampai ke kepala, bisa sampai ke telinga, bisa sampai ke semua bahu, kaki, dan semuanya. Gerakan-gerakan ini saya buat, saya ciptakan, syukur alhamdulillah Bapak Ibu. Ini adalah bagi saya mujizat. Kenapa saya katakan mujizat? Saya ini tidak bisa senam sama sekali. Saya ini orang yang kaku gitu loh. Tapi ketika saya membuat, saya praktekkan selama 2 bulan lebih, saya praktekkan gerakan-gerakan ini, ternyata tubuh saya jauh lebih baik. Karena itu kita putuskan di bulan November ini kita bagikan ilmu ini ke jenengan semuanya. Saya yakin ketika saya membuat gerakan-gerakan ini tidak semuanya 100% langsung sempurna. Saya menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Dan karena itu nanti tanggal 24, 25 November ini seluruh base herbal kami kita latih mereka. Mulai dari tingkat kecamatan sampai yang tingkat koordinator. Harapan saya, jenengan kalau mau sehat, jenengan kalau mau betul-betul sempurna kesehatannya, kadang-kadang kan sudah minum produk saya, tinggal kesemutan, baunya masih sering sakit, lehernya sering kaku, boyoknya masih sering sakit, pahanya kayak ketarik, terus dari kaki masih ada kebas dan lain sebagainya. Kalau cuma dengan produk saja, itu akan jauh lebih lama. Supaya menjadi lebih cepat, kita akan melakukan gerakan-gerakan tadi. Jenengan bisa lihat di YouTube saya, Bayu Diningrat, Bayu Sehat Mandiri ya, Bayu Sehat Mandiri Official. Di sana judul senamnya itu Senam Mahatma BSM, Senam Mari Sehat Bersama BSM. Kalau jenengan kurang jelas, silakan jenengan datang ke base herbal di tingkat terendah, di tingkat kecamatan atau di koordinator. Terus yang kedua begini, Bapak Ibu jenengan mau amal kan? Mau ibadah kan? Jadi kalau mau ibadah saya sarankan begini, di tiap kecamatan kita akan membuat kelompok-kelompok. Jenengan bisa ajak saudara, jenengan bisa ajak teman yang sesama sakit untuk latihan bersama di tingkat kecamatan. Waktunya kapan? Silakan janjian dengan base herbal yang ada di tingkat kecamatan. Di sana tidak dipungut biaya dan gratis. Jadi sampaikan keluhannya, diajari sama-sama gerakannya. Supaya apa? Saya minta tolong. Nanti ketika jenengan pinter, tolong ajarkan juga ke orang lain. Minimal 1 ke keluarganya masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Untuk jalan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang males. Untuk kena panas males. Ya sudah, dibuatkan gerakan senam yang bisa dilakukan di rumah. Waktunya butuh berapa lama? 5 menit sampai 20 menit. Kalau bagi penderita yang stroke, osteoporosis dan tidak bisa bergerak, nanti belajarnya sambil duduk, senamnya dilakukan dengan duduk saja. Yang penting adalah energinya bisa digunakan, dimanfaatkan. Jadi saya minta tolong, BSM bukan punya saya, BSM punya jenengan semua yang mau sehat bersama.